Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdanova, berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi, Universitas Islam Negeri Araniri. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Ilham Zulfahmi sebagai tugas UTS. Jadi soal yang pertama adalah jelaskan kelebihan dari pakan alami dan pakan buatan. Kelebihan dari pakan alami yang pertama, harganya lebih murah. Kemudian dia lebih mudah dicerna oleh ikan. Kemudian nilai gizinya juga lebih tinggi daripada pakan buatan. Kemudian sesuai dengan kebutuhan ikan. Kemudian dia dapat menarik perhatian ikan karena si pakan buat alami ini dapat bergerak. Kemudian tidak menyebabkan air kolam menjadi tercemar karena berbeda dengan si pakan buatan yang jika terkena air maka dia akan lembek dan mencemari air. Kalau pakan buatan ini dia tidak akan mencemari air. Adapun kelebihan dari pakan buatan yang pertama adalah mengurangi resiko dari kemungkinan penularan penyakit. Nah, seperti yang kita tahu bahwa si pakan alami ini kan pakan hidup, jadi akan ada saat-saat dia terserang penyakit. Nah, otomatis ikan yang makan si pakan ini juga akan ikut tertular penyakit. Kalau pakan buatan dia tidak akan menularkan penyakit karena dia kan tidak hidup. Kemudian kelebihannya lagi adalah pengelolaannya gampang dan tidak butuh waktu yang lama. Kemudian sesuai dengan kebutuhan ikan. Nah, jadi soal yang kedua yaitu jelaskan bagaimana kandungan proksimat mempengaruhi kualitas pakan. Nah, jadi kandungan proksimat ini sangat mempengaruhi kualitas pakan. Kandungan proksimat atau analisis proksimat ini adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi kandungan apa saja yang terdapat dalam pakan, baik itu berupa karbohidrat, lemak, ataupun protein. Nah, jika kita dapat mengetahui teknik untuk proksimat ini, kita akan lebih optimal dalam memilih pakan untuk ikan. Kita akan lebih kita dapat memilih jenis pakan apa yang cocok untuk diberikan kepada ikan. Nah, soal nomor 3 yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi kerentanan serangan ektoparasit pada ikan. Nah, faktor yang mempengaruhi ektoparasit pada ikan yang pertama mungkin karena lingkungan yang tercemar akibat banyaknya ikan di dalamnya. Kemudian inang yang rentan bisa jadi karena si inangnya ini ada lukanya, ada borok, sisiknya lepas, ataupun karena stres akibat transportasi. Kemudian patogenesis ataupun tingkat keganasan pada patogen. Kemudian adalah perubahan iklim. Nah, soal yang keempat itu adalah apa kaitannya antara ilmu morfologi ikan dengan keberhasilan budidaya. Nah, ilmu morfologi ikan dengan keberhasilan budidaya ini sangat berpengaruh ya, karena dalam budidaya ikan itu ada yang namanya seleksi benih untuk memisahkan untuk memisahkan benih yang unggul dengan yang tidak unggul. Nah, untuk memisahkan benih yang unggul dan tidak unggul ini kita lihat dari segi morfologinya atau ciri-ciri tubuhnya. Misalnya dari bentuk ikannya, kemudian warnanya pucat atau tidak, kemudian aktif atau tidak bergeraknya, matanya merah atau tidak, dan sebagainya. Nah, soal yang kelima yaitu jika Anda diberikan pinjaman modal untuk melakukan kegiatan budidaya dan Anda harus mengembalikan modal usaha dalam jangka waktu tertentu, budidaya ikan lele atau budidaya udang faname yang lebih Anda pilih? Jelaskan alasan Anda. Nah, jika saya diberikan modal usaha, maka saya akan lebih memilih membudidaya ikan lele karena menurut saya ikan lele itu sangat mudah dalam pembudidayaannya. Ikan karena dia bisa hidup di tempat yang bersih ataupun di tempat yang kotor. Lele perawatannya itu lebih mudah, dia bisa hidup di kolam yang masih berupa tanah yang sudah disemen ataupun di atas terpal. Kemudian juga tahan terhadap penyakit. Kemudian daya tahan tubuhnya kuat. Tugas dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.